gitu. Terus kita bahas lagi, masih banyak nih. Nanti durasinya saya potong-potong aja ya, potong-potong aja, nanti saya akan bikin part-part gitu aja kalau kalian pengen melihat. Nah, setelah dari pemanas kita bahas ke ini aja nih yang mencolok. Ini apa? Ini adalah receiver bawaan dari MN86 yang ini tadi. Nah, karena ini yang remote saya kasihkan ke sini, untuk part yang di dalam mobilnya saya kasihkan di sini di pinggir. Ini saya fungsikan untuk winch. Nih, pokoknya untuk daya dari winch. Jadi part receiver ini saya paralel baterainya ke RC. Nah, ini saya paralel karena apa? Karena ini kan juga nggak dipakai setiap hari. Ini dipakai kalau perlu-perlu saja, jadi nggak masalah. Saya minta daya dari RC nya sendiri, jadi ini saya paralel seperti ini, lihat nih, ini saya paralel juga. Nah, ke sini kemudian ini saya kasih saklar manual agar apa? Agar bisa dimatikan dan dinyalakan biar tidak boros baterai. Kemudian untuk motor ini kan tersambung ke motor dinamo, harusnya kan ke dinamo. Nah, untuk motor dinamonya saya langsung sambungkan ini motor, ini dinamo. Ini saya langsung sambungkan, bukan ini nih kabelnya untuk dinamo. Ini lampu ya. Nah, ini untuk winch. Oh iya, benar-benar ini nih, benar ini. Nah, ini untuk winch. Nah, kalian bisa lihat winch ini kabelnya merah sama hitam ke sini. Nah, ini langsung ke daya dari receiver yang MN kita colokin. Nah, ketika ini dinyalakan, otomatis dia akan menghidupkan winch untuk berputar maju atau berputar ke belakang untuk narik ya. Ini aja untuk channel yang kedua. Ini steering ini belum saya pakai. Nanti rencana juga saya akan tambahin lampu indikator ketika ini dinyalakan, jadi ada indikator lampu menyala ya, bahwa misalnya winch ini sedang aktif. Kalau ini kan nggak ada lampunya, jadi saya kadang nggak tahu ini posisinya aktif atau enggak. Itu kan kadang saya bingung juga. Next time lah, ini sudah ruwet banget kabelnya. Oke, kita bahas lagi ke modul sound ya. Nah, kita balik kalau gitu. Oke. Nah, untuk modul sound, jadi sound simulasinya kan di sini RC-nya juga ada suara sound ya, lihat. Karena apa? Karena RC ini kan nggak ada engine-nya, jadi itu adalah simulasi sound, suara sound berasal dari sini. Ini speaker ini. Ini adalah kabel yang saya cabangkan ke kabel gas. Lihat. Oh, kabel gas. Bukan, ini servo gas nih, kabel servo di channel 2, kemudian dicabang di sini. Nah, yang satu masuk PWM tadi, yang satu masuk ke modul sound. Modul sound ini kenapa harus cabang ke gas ke servo gas atau servo turtle? Karena agar kalau kita RC-nya ini jalan itu realistik soundnya itu ya. Jadi ketika kita gas ya suaranya ikut boom seperti itu. Kalau nggak ada ini, nggak ada sinyal ke gas, suaranya itu akan stabil apa ya, nggak ada naik turunnya, boom gitu terus. Padahal mobilnya jalan atau berhenti ya segitu aja. Karena ini ada mode untuk dipasangkan ke channel 2 untuk servo gas, jadi dia bisa ikut suaranya, ikut gas atau gas gitu. Oke, ini gampang banget, jadi tinggal kita taruh servonya di sini, servo lagi
taruh modulnya di sini. Kemudian ini speakernya saya posisikan di belakang, di dalam bodi. Speaker kita masukkan, terus ini ada speaker lagi sebenarnya, sama ini ada lampu, saya nggak pakai. Terus ini yang penting ini sinyal gas sama speaker aja, udah itu doang. Untuk daya baterainya sudah masuk ke sini, jadi dia nggak pakai tambahan kabel baterai lagi. Untuk speakernya saya taruh, kebetulan saya taruh di belakang, jadi kayak seperti sound system gitu ya. Oke, saya buka lagi ya bagian belakang. Ini kebetulan mukanya memang rapat. Nah, kalian bisa lihat untuk speakernya ada di bagian belakang. Soundnya lihat. Ini soundnya satu, speakernya satu. Jadi satu itu cukup lah, cukup keras. Kalau menurut saya itu sudah cukup banget buat bikin suara. Oke. Terus kita bahas lagi nih. Ini ada animatronic. Kita buka. Ini sebenarnya sudah dimodif. Sebenarnya awalnya itu memang nggak bisa gerak karena steeringnya ini sudah ditanam servo, kemudian lehernya dari action figure ini juga ditanam servo, jadi dia bisa ikut gerak seperti ini. Nah, untuk servo ini saya cabang ke servo depan. Jadi servo channel 1 ini saya cabangkan lagi. Mana ya cabangan ini? Oh ini nih, bukan. Oh ya ini saya cabangkan ke sini. Untuk kabelnya ada di bawah jok. Sorry, nggak kelihatan ya, ada di belakang jok. Untuk kepala, untuk lehernya, kabel servo untuk lehernya. Jadi untuk servo yang depan ini bisa kelihatan nggak? Nah ini servo depan. Jadi servo itu untuk gerakin steering. Nah, ketika ban depan ini berbelok, maka setirnya juga ikut belok yang sama ya. Ini belok sedikit, steering juga ikut sedikit, kepala juga ikut motor. Ini satu jalur, cuma dicabang aja. Ini satu jalur sebenarnya. Oke, terus tekan dulu. Oke, sudah. Kita matikan dulu. Kita coba bahas lagi. Masih banyak nih. Untuk modul depan. Nah, ini saya tambahin kipas. Fungsinya kipas ini adalah untuk mendinginkan dinamo ketika ini main lebih dari 15 menit, maka untuk motor itu akan menjadi panas. Maka dari itu saya tambahin kipas. Jadi kipas ini saya tenagai pakai baterai sendiri ya. Baterai sendiri kemudian dicas jadi modul ini. Ini kita bisa atur untuk kecepatan kipas. Bisa dengerin suaranya. Nah, sebenarnya ini kipas berasal dari kipas masker Xiaomi. Dulu saya pernah pakai masker yang ada filternya seperti itu. Di dalamnya itu ada kipas. Nah, kipasnya saya ambil, saya pakai untuk mendinginkan motor ini, dinamo ini. Kemudian apalagi elektrikalnya, yaitu apa ya ini? Oh iya, apa namanya? Kamera. Oke, kamera. Nggak kelihatan. Oke, sebentar, kamera akan saya putar dulu. Putar. Nggak punya stand putar, kan seperti ini, putarnya manual. Nah, aduh. Nah, untuk kamera yang di dalam sana,
itu adalah kamera bekas drone. Nah ini kamera bekas drone yang saya lepas mau casingnya, kemudian saya pretelin dan saya tanam di situ. Untuk tenaganya saya gunakan baterai tersendiri. Kenapa harus baterai tersendiri? Karena kamera drone ini kan baterainya cuma 5 volt ya, jadi saya pakai baterai 3,7. Kenapa nggak pakai baterai dari sama-sama 3,7? Kenapa nggak pakai baterai dari asap? Nah gini teman-teman, asap kan dia kan untuk memanaskan kan perlu dikonsletkan ya, antara positif dan negatif disatukan dengan koil. Nah takutnya kalau modulnya itu dapat listrik yang besar hasil dari konsleting itu, nanti modulnya jadi rusak. Maka dari itu untuk baterai modul baterai kamera saya tanam sendiri di atas atap sini. Nah bisa kelihatan itu ada tulisan Asus. Nah di sini ini adalah baterai HP. Dulu saya punya baterai HP Asus yang masih baru, benar-benar baru, karena dulu nggak jadi dipakai, pakainya pakai double power dari Hippo dulu. Jadi baterai itu saya beli terus nggak terpakai karena pakai double power, ya sudah saya manfaatkan untuk baterai dari kamera. Nah untuk tombolnya sendiri kamera saya tanam di sini. Nah lihat di sini ada 2 tombol on off. Nah yang ini untuk kamera. Nah kalau kamera nyala saya kasih indikator lampu di sini nyala, serta lampu di bagian belakang sini juga ikut nyala. Terus kemudian lampu di bagian atas kamera itu juga nyala, harusnya nyala warna merah. Oh iya tuh kelihatan ya. Cek sebentar, kelihatan tuh kelihatan. Nah itu posisinya kameranya sedang dingin, sedang siap untuk disambungkan ke wifi. Kemudian ini adalah lampu, ini adalah kipas ini yang langsung nyambung ke PWM ya. Jadi ini kecepatan rendah, ketika nanti dinyalain kecepatannya bisa diatur sama PWM seperti itu. Ini adalah kipas untuk smoke. Kenapa ditambah saklar sendiri kipasnya? Karena smoke kan kadang saya pakai, kadang tidak saya pakai. Kenapa tidak saya pakai? Itu ketika isiannya itu habis, minyak dari vapornya itu habis, jadi nggak dipakai. Kipasnya juga saya matikan untuk menghemat baterai. Tuh, jadi bisa dimatikan secara manual kipasnya itu ya. Nah untuk keruwetannya ya seperti ini. Jadi ini belum saya rapikan sama sekali dari pas merakit, karena memang untuk merapikan kabel segini banyak itu butuh waktu seharian penuh, sedangkan waktu saya sudah habis seharian penuh buat merapikan kayak gini ya. Sementara seperti ini dulu, untuk merapikannya next time aja. Buat kalian yang mau bikin kan sudah ada gambaran ya, jadi sudah tahu oh ternyata cuma seperti ini ya, seperti ini, ternyata cuma seperti ini doang. Untuk apa yang dibahas lagi ya nggak ada lah, cuma elektrikalnya seperti itu. Nah, kita bahas elektrikal ya, jadi nggak ada rahasia di sini, semua sudah saya bongkar di sini semua. Untuk kalian yang mau bikin ya bisa dibikin sekreasi kalian sendiri aja, karena memang bawaan dari pabrik itu standar banget, benar-benar standar banget. Dari pabrik itu cuma ya ada lampu gitu doang, sudah kosongan semua. Jadi ini saya model konsep gimana caranya biar bisa mirip mobil beneran, mobil sungguhan, untuk orang-orangannya juga bisa gerak beneran seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih buat supportnya, buat dukungannya. Jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Like sama subscribe juga gratis kok, buat bikin channel ini biar terus berkembang. Masih banyak banget PR yang harus saya kerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya aja, next time.
Bye bye.